Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sih cara para ahli membedah sebuah karya sastra atau bahasa? Rasanya rumit sekali ya? Tenang, hari ini kita akan membahas salah satu teori paling fundamental yang mengubah cara kita memandang semua itu. Namanya strukturalisme. Gampangnya begini, bayangkan kamu punya mainan balok susun. Kamu tidak hanya melihat mainan itu sebagai satu kesatuan mobil-mobilan atau rumah-rumahan, tapi kamu juga melihat balok-balok penyusunnya. Ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang panjang. Kamu juga lihat bagaimana belok-belok itu saling terhubung dan membentuk sebuah struktur yang kokoh. Nah, strukturalisme itu cara berpikir yang persis seperti itu, tapi objeknya adalah bahasa dan karya sastra. Strukturalisme lahir dari pemikiran seorang jenius linguistik bernama Ferdinand de Saussure. Dia bilang, bahasa itu seperti sistem tanda. Setiap tanda terdiri dari dua bagian, penanda dan petanda. Penanda itu wujud fisiknya. Misalnya kata kucing yang kita dengar atau tulis. Sedangkan petanda adalah konsep atau gambaran mental di otak kita tentang hewan berbulu yang suka mengeong itu. Yang menarik, hubungan antara penanda dan petanda ini sifatnya arbiter, alias suka-suka. Tidak ada alasan khusus kenapa kita menyebut hewan itu kucing dan bukan meong-meong atau garong. Itu semua kesepakatan sosial dalam suatu bahasa. Jadi, makna sebuah kata tidak datang dari kata itu sendiri, tapi dari hubungannya dengan kata-kata lain dalam sistem bahasa. Kata panas punya arti karena ada lawannya, yaitu kata dingin. Tanpa dingin, makna panas jadi tidak jelas. Dari bahasa, ide ini merembet ke dunia sastra. Para kritikus strukturalis tidak terlalu peduli dengan biografi pengarang atau latar belakang sejarah saat karya itu dibuat. Fokus utama mereka adalah teks itu sendiri. Mereka membedah sebuah novel atau puisi seperti seorang ahli bedah. Mereka mencari unsure pembentuknya, seperti alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau struktur universal yang ada di baliknya. Misalnya, mereka akan menganalisis bagaimana tokoh protagonis selalu berhadapan dengan tokoh antagonis, menciptakan sebuah konflik yang kemudian mencapai klimaks dan penyelesaian. Pola ini mereka sebut sebagai struktur naratif. Mereka percaya bahwa di balik ribuan cerita yang berbeda, sebenarnya ada pola-pola dasar yang terus berulang. Coba kita ambil contoh cerita rakyat Cinderella. Seorang strukturalis akan melihat polanya. Ada tokoh yang tertindas, yaitu Cinderella. Ada penolong gaib, yaitu ibu peri. Ada ujian yang harus dilewati, yaitu pesta dansa. Dan akhirnya ada pengakuan atau hadiah, yaitu pernikahan dengan pangeran. Pola ini ternyata bisa kita temukan juga di banyak cerita lain di seluruh dunia, meskipun dengan nama dan detail yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah struktur naratif universal tentang perjuangan menuju kebahagiaan yang dipahami oleh manusia. Jadi mereka tidak fokus pada perasaan Cinderella atau moral cerita, tapi pada kerangka yang membangun cerita tersebut. Bagi mereka, karya sastra adalah sebuah sistem tertutup yang maknanya bisa digali dari hubungan antar elemen di dalamnya. Meskipun terdengar sangat logis dan ilmiah, strukturalisme juga mendapat banyak kritik. Teori ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan peran pembaca dalam menciptakan makna, seolah-olah makna sebuah karya sudah terkunci rapat di dalam strukturnya. Padahal, setiap orang bisa punya interpretasi yang berbeda saat membaca buku yang sama kan? Selain itu, dengan mengabaikan konteks sejarah dan budaya, strukturalisme terkadang kehilangan nuansa penting yang mempengaruhi sebuah karya. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa strukturalisme telah memberikan sumbangan yang luar biasa. Teori ini memberi
memberikan kita alat analisis yang objektif dan sistematis untuk memahami bahasa dan sastra. Ia membuka jalan bagi teori-teori lain yang lebih baru, seperti Pascas. Jadi, begitulah penjelasan singkat tentang strukturalisme. Ini adalah cara pandang yang melihat segala sesuatu, mulai dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari hingga novel tebal yang kita baca, sebagai sebuah sistem yang terstruktur. Dengan memahami strukturnya, kita bisa memahami bagaimana makna diciptakan. Menarik bukan? Semoga penjelasan ini membuatmu lebih penasaran untuk menjelajahi dunia bahasa dan sastra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.